Pernah lihat orang marah-marah di jalan karena motor nyalip? Atau rekan kerja yang tiba-tiba ngambek tanpa alasan? Ternyata, semua itu ada kaitannya dengan kecerdasan emosional, skill yang tidak diajarin di sekolah, tapi bisa bikin hidupmu lebih tenang dan sukses. Di video ini, kita akan bahas mengapa kecerdasan emosional atau EQ justru lebih penting untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup daripada IQ. Yuk, simak sampai habis. Kecerdasan emosional bukan sekadar baik hati. EQ atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Bayangkan emosi kita seperti TV. Kalau remote kontrolnya hilang, kita tidak bisa ganti channel atau matikan suara. Orang dengan EQ tinggi itu seperti punya remote kontrol emosi, mereka bisa ganti channel dari marah ke tenang, atau matikan kecemasan yang berisik. Misalnya, saat marah, orang dengan EQ tinggi bisa tenang dan berpikir jernih. Menurut Daniel Goleman, EQ terdiri dari 5 komponen, yaitu self-awareness, atau mengenali emosi sendiri, self-regulation, atau mengontrol reaksi emosional, motivation, atau tetap semangat meski gagal, empati, atau memahami perasaan orang lain, social skills, atau membangun hubungan baik. Sementara perbedaan EQ vs IQ yaitu, IQ mungkin menentukan seberapa cepat kamu belajar, tapi EQ menentukan seberapa baik kamu bekerja dalam tim, memimpin, atau menghadapi tekanan. Mungkin kamu bertanya mengapa EQ atau kecerdasan emosional itu sangat penting. Ini alasannya. Pertama, untuk hubungan personal. Hubungan itu seperti tanaman. Kalau kita tidak menyiraminya dengan empati atau memupuknya dengan komunikasi, lama-lama layu. Tapi kalau dirawat dengan EQ, ia bisa tumbuh subur dan berbuah kebahagiaan. Contoh, dengan EQ yang tinggi pasangan bisa berkomunikasi tanpa saling menyakiti. Data, studi Harvard menyatakan, 80% perceraian disebabkan oleh kurangnya empati. Kedua, untuk karir. Di kantor, kita seperti pemain dalam tim sepak bola. Bisa saja kamu punya skill dribbling sehebat Messi atau IQ yang tinggi, tapi kalau tidak bisa kerja sama, egois, atau marah-marah saat kalah, timmu tetap tidak akan menang. Contoh, perusahaan seperti Google lebih memilih karyawan dengan EQ tinggi, karena mereka mudah berkolaborasi. Atau contoh lainnya, Steve Jobs dipecat dari Apple karena dianggap egois, tapi kembali setelah belajar rendah hati. Fakta, laporan World Economic Forum menyatakan, 90% karyawan berkinerja tinggi, punya EQ di atas rata-rata. Ketiga, untuk kesehatan mental. Bayangkan stres itu seperti panci presto. Kalau tidak ada katup pengaman atau EQ untuk melepas tekanan, ia bisa meledak. Orang dengan EQ itu tahu kapan harus buang uap lewat meditasi, curhat, atau olahraga. Itulah sebabnya, orang dengan EQ tinggi lebih jarang stres dan cemas karena bisa mengelola pikiran negatif. Keempat, untuk kepemimpinan. Pemimpin dengan EQ tinggi itu seperti nahkoda kapal. Dia tidak cuma bisa baca peta atau strategi, tapi juga merasakan gelombang atau emosi kru dan menjaga semua penumpang tetap tenang saat badai datang. Seperti kisah CEO Microsoft, Satya Nadella, mengubah budaya perusahaan dengan empati. EQ bukanlah bawaan lahir, ia bisa dilatih dengan menerapkan teknik berikut ini. Pertama, latihan self-awareness. Self-awareness itu seperti berdiri di depan cermin. Kamu harus jujur lihat wajahmu sendiri. Oh, ternyata aku sering tersinggung karena insecure. Atau, wah, ekspresiku judes banget kalau lagi capek. Solusinya, teknik jurnal emosi, tulis perasaanmu setiap hari. Pertanyaan refleksi, kenapa aku marah hari ini? Apa pemicunya? Kedua, belajar mendengarkan aktif. Fokus pada lawan bicara, bukan hanya kata-kata, tapi juga bahasa tubuh dan nada suara. Mendengarkan aktif itu seperti nyetel radio. Jangan cuma dengar frekuensi sendiri,
tapi cari stasiun yang sama dengan lawan bicara. Fokus pada sinyalnya atau perasaan mereka, bukan gangguan suaranya atau opini kita. Ketiga, praktik mindfulness. Meditasi 5 menit sehari untuk mengurangi reaksi impulsif. Keempat, role play empati. Bayangkan empati itu seperti pakai headset virtual reality. Kamu masuk ke dunia orang lain, lihat dari sudut pandang mereka, dan merasakan apa yang mereka rasakan, meski setelahnya kamu balik lagi ke realitasmu. Pertama, kasus konflik di kantor. Ada 2 orang teman kerja saya, Andi dan Budi. Mereka bertengkar karena deadline. Andi dengan EQ tinggi, mengajak diskusi, bukan menyalahkan. Kedua, penjual bakso sukses. Pak Joko, penjual bakso langganan saya, selalu hafal nama pelanggan dan tanya kabar. Meski ada 5 gerobak saingan, tapi pelanggan lebih setia ke dia. Ini bukti empati lebih kuat dari iklan. Ketiga, kisah Nelson Mandela. Setelah 27 tahun di penjara, ia memilih memaafkan, bukan balas dendam. Hasilnya, selamatkan Afrika Selatan dari perang saudara. Keempat, dampak EQ rendah. Orang marah-marah di jalanan karena hal sepele, atau orang yang tidak meminggirkan kendaraannya untuk memberi jalan ambulans atau truk damkar. Dari kisah-kisah ini dapat kita pelajari, konflik itu seperti lampu merah. Orang dengan EQ rendah, langsung ngegas klakson atau marah. Tapi orang dengan EQ tinggi, berhenti sejenak, dan memikirkan, apa solusinya, lalu jalan saat lampu hijau. EQ itu seperti otot. Kalau tidak pernah dipakai, ia lemah. Akar masalah yang menyulitkan untuk meningkatkan EQ. Pertama, ego dan kebiasaan lama. Mengakui kesalahan itu sulit, tapi itu langkah pertama untuk tumbuh. Kedua, lingkungan tidak mendukung. Tips buatmu, cari komunitas atau mentor yang positif. Ketiga, kebiasaan instan, mau segala sesuatu cepat termasuk emosi. Keempat, miskin contoh, banyak tokoh publik menunjukkan EQ rendah dengan marah di TV biar dianggap keren. Solusinya, mulai dari hal kecil. Seperti beli kopi ke warung, coba tersenyum dan tanya kabar penjualnya. EQ bukanlah bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Bayangkan kecerdasan emosional itu seperti jembatan antara kamu dan dunia. Semakin kokoh jembatan itu, semakin mudah kamu menyeberang ke hati orang lain, ke peluang karir, dan ke kehidupan yang lebih bahagia. Mulai hari ini, coba perhatikan emosimu dan orang sekitar. Siapa tahu, hidupmu bisa lebih tenang dan sukses berkat EQ. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang perlu tontonan positif ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.